Ada orang yang tidak banyak beramal, namun dia bisa masuk surga. Apakah bisa? Jawabannya adalah iya, bisa. Mari kita perhatikan dua perkara yang kita akan sebutkan pada siang hari ini. Yang pertama, hendaklah dia menjaga amalan yang telah diwajibkan kepada dia. Menjaga setiap amalan yang Allah perintah, yang hukumnya adalah kewajiban buat dia. Dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd. Telah datang seorang pemuda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang ini dari Najd. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mal Islam? Apa itu Islam?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu khamsu salawatin fi kulli lailin wa yaumin." Islam dengan engkau menegakkan salat 5 waktu sehari dan semalam. Fahal alayya ghairaha? Apakah ada salat yang wajib atasku selain daripada salat 5 waktu itu? Tidak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-Islam shaumur Ramadan, dengan engkau bersiam atau engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian orang tadi bertanya lagi, apakah ada puasa yang wajib selain daripada bulan Ramadan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada, kecuali dengan engkau menambahkan dengan puasa-puasa yang sunnah. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan, al-Islam huwa zakah. Islam itu menunaikan zakat. Orang tadi bertanya lagi, apakah ada pengeluaran dana yang wajib sifatnya kecuali dari zakat? Maka Rasulullah mengatakan tidak, kecuali engkau menambahkannya dengan yang sunnah. Maka orang ini mengatakan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, la azidu ala hadha wala anqus. Aku tidak akan menambahkan amalanku yang melebihi daripada apa yang engkau sebutkan tadi, dan aku tidak menguranginya. Maksudnya apa? Dia mencukupkan dirinya dengan perihal yang wajib saja, tidak mau menambahkannya dengan sesuatu yang sunnah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, aflaha in sadaq, maka sungguh dia telah beruntung, dia telah mendapatkan kemenangan kalau dia jujur atas perkataan dia barusan. Dalam hadis yang lain, riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi didatangi oleh Arab Badui, Arabi, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, ringkas saja sebutkan amalan yang kalau aku kerjakan amalan tersebut, maka aku akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ringkas saja wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau sembahlah Allah, engkau jadilah orang yang bertauhid, jangan jadi orang yang bersyirik. Dan aku tidak menguranginya. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Jikalau salah seorang dari kalian mau melihat contoh penduduk surga, maka lihatlah kepada pemuda tadi yang bertanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu yang pertama. Hendaklah kita memperhatikan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita di muka bumi ini. Jaga kewajiban itu, jaga perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hendaklah dia membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Contohnya hasad, iri, dengki, dendam kepada sesama kaum muslimin yang lainnya. Bersihkan itu semua, maka insya Allah surga menjadi jaminanmu. Karena dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam
duduk bersama para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, akan hadir di antara kalian nanti salah satu penduduk surga. Maka lewatlah salah seorang pemuda dari kaum Ansar, orang Madinah, yang jenggotnya masih basah karena wudunya. Dengan ia memegang sendalnya dengan menggunakan tangan kirinya. Lewatlah orang ini. Di hari yang selanjutnya, keesokan harinya, Rasulullah SAW duduk lagi bersama para sahabat. Kemudian bersabda, akan hadir di antara kalian orang yang seorang yang penduduk surga. Salah satu orang penduduk surga. Maka muncul lagi orang yang kemarin dengan keadaan yang seperti kemarin. Di hari yang selanjutnya, di hari yang ketiga, Rasul SAW bersabda, akan muncul lagi orang penghuni surga. Maka muncul lagi orang yang kemarin dengan keadaan yang sama. Kemudian berdirilah Abdullah bin Amr bin As, penasaran apa rahasia yang ia lakukan sehingga Rasulullah SAW mengucapkannya 3 hari berturut-turut bahwasanya dia seorang penghuni surga. Berangkatlah ia kepada orang tadi, orang Madinah tadi. Kemudian ia mendapatkan orang Madinah tadi sedang memasuki rumahnya. Kemudian ia izin Abdullah bin Amr agar ia nginap selama 3 hari di rumah orang tadi, sehingga dia tahu apa rahasia sehingga dia dijadikan penghuni surga. Di malam yang pertama ia temukan orang tadi tidur, enggak sholat malam. Di malam yang kedua tidak melakukan amalan-amalan yang istimewa. Amalan-amalan sunnah tidak dikerjakan, tidur. Kecuali dia seringkali di tengah malam, di sebelum tidurnya berwudu, kemudian mengucapkan zikir dan takbir. Di malam yang ketiga sudah Abdullah bin Amr bin As tidak tahan lagi. Hampir saja ia katakan, hampir saja aku meremehkan amalan dia, karena yang aku lihat standar amalan para sahabat jauh lebih tinggi daripada orang tadi. Setelah itu Abdullah bin Amr bertanya kepada orang itu, wahai fulan, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, sesungguhnya aku ada maksud, aku ini tinggal di rumahmu, dan aku ini pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda tentangmu bahwasanya engkau adalah penghuni surga. Aku penasaran, apa yang membuat dirimu begitu istimewa sehingga engkau dijadikan penghuni surga? Kemudian orang itu mengatakan, wa ma amiltu illa ma ra'ait. Aku tidak beramal kecuali apa yang telah engkau lihat. Amalanku biasa-biasa saja. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, falamma wallaitu da'ani wa qal. Ketika aku mau pergi, maka orang tadi memanggilku kembali. Wahai Abdullah, tidaklah amalan yang terlihat sebagaimana yang engkau pernah lihat di rumahku. Itu sudah amalan yang terlihat yang aku bisa amalkan. Walakin anni ghaira ajidu fi nafsi minal muslimina gisan. Sesungguhnya setiap malam hatiku aku bersihkan, tidak ada tempat dendam kepada saudaraku seiman. Wala ahsudu ahadan minal muslimin minal khair ma atahu Allah iyah. Dan aku sama sekali tidak ada rasa hasad, iri, dengki kepada saudaraku kaum muslimin yang Allah berikan dia karunia, sedangkan Allah belum memberikanku karunia tersebut. Ini jaminannya jamaah sekalian. Mungkin ringan, namun kita perlu belajar kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man ijtaba, amma ba'd. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, 2 amalan tadi atau 2 perkara tadi insyaallah bisa menjadikan kita salah seorang dari penghuni surga dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bagi kita orang yang beriman, bagi kita yang merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah bahwasanya jikalau kita ingin bertemu Rasulullah, tempat surganya Rasulullah itu adalah surga yang paling tinggi, surga Firdaus namanya. Maka kita sebagai orang yang beriman, yang merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya ingin merindukan surga, namun ingin juga memasuki surga yang ditempati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah pesan dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza sa'altum,
fas'alul firdausal a'la. Jikalau kalian berkesempatan meminta, memohon kepada Allah agar diberikan kepadanya surga, maka mintalah surga Firdaus al-a'la, mintalah surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannah wa awsatuha. Sesungguhnya surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan juga surga terbaik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai orang yang beriman, karena kita tahu derajat surga itu berbeda-beda. Ada surga yang paling bawah, ada surga di pertengahan, ada surga yang paling tinggi. Yang tinggi inilah yang menjadi patokan kita sebagai orang yang beriman. Tambahkan lagi kewajiban-kewajiban dari amalan tersebut. Kita tambahkan, kita sempurnakan dengan amalan-amalan sunnah, salat sunnah, puasa sunnah, zakat yang sunnah, yaitu sedekah dan infak. Kita lakukan itu semua agar kita meraih cita-cita kita sebagai orang yang beriman, yaitu bisa melihat Allah di dalam surga Firdaus dan juga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai lampiasan kerinduan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti atas rindu yang kita lontarkan kepada beliau adalah dengan kita terus bersolawat, terutama bersolawat di hari yang mulia ini, yaitu solawat di hari Jumat. Bahwasanya setiap solawat yang dilontarkan oleh kita umat Nabi di setiap hari Jumat akan diberikan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ala anfusina tarfata a'yun wa la aqalla min dhalika ya jal jalali wal ikram. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus al-a'la. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus al-a'la. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus al-a'la. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.